Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tayyibin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الملائكة المكرمين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا وبمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم ثم إلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح حضرة ثم إلى حضرة الشهداء وزوجته وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا
إلينا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasbi Allah. Allahumma hasbi Allahumma hasbi Allahumma hasbi آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Ma'mur, Ketua DKM Bapak Sarbini, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barkah, DKM Mushola Al-Furqan, pengurus DKM Mushola Al-Ikhwan, dan seluruh para asatid guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ustadz Rahmatullah, Pak Ustadz Kusnadi, Bapak Ustadz Muhsin, dan para asatid lainnya, Ustadz Dilo, dan seluruh jamaah Bapak Ibu, baik yang dari Kampung Pulau, dari Mampang, dari Batu Jaya, dari Rawan Denok, dan seluruhnya para santri, anak-anakku, Kanzul Rahmat. Semoga kalian semua, kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan tasmi'an Al-Quran, dan kita sekarang masuk pada surah Al-Jin, surah Jin. Silahkan dicari juz 29 pertengahan akhir surah Jin. Perlu saya luruskan karena di luar sana beredar sebuah pemahaman yang salah. Orang-orang nggak mau baca surah Jin, takutnya didatangi jin. Ada pemahaman seperti itu, Pak. Orang-orang nggak mau baca surah Jin, nanti takut kesurupan. Itu pemahaman yang salah. Makanya di sini itu diluruskan, surah Jin ini bukan untuk manggil jin, bukan untuk ngusir biar kita kesurupan jin, enggak.
surah jin ini Bapak Ibu untuk menegaskan bahwa jin saja begitu mendengar bacaan Al-Quran dia beriman, dia tunduk dan dia terpesona dengan keindahan Al-Quran. Itu jin Pak. Bagaimana dengan manusia? Nah, kalau ada manusia kok nggak tertarik dengan Al-Quran, itu lebih jelek daripada jinnya. Kandungannya di situ Pak. Karena jin itu ya sama kayak manusia, yang ada yang baik, ya ada yang buruk. Dan jin dan manusia itu taklifnya sama, sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Syariatnya juga sama. Manusia disuruh sholat, jin juga disuruh sholat. Manusia puasa, jin juga puasa. Jadi mereka sama-sama belajar tentang Al-Quran. Makanya kalau beredar di luar sana, kamu baca surat jin, takut kemasukan jin, ini ngawur itu Pak. Harus diluruskan itu. Sebab itu seakan-akan menjelekkan Al-Quran itu sendiri. Sudah ketemu Bu suratnya? Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ilal rushd fa'amanna bihi wa lam nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina wattakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiban wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum. Jamaah dirahmati Allah. Awal ayat atau awal surah Allah menegaskan bagaimana sekelompok jin ketika mendengarkan Al-Quran dia menyatakan amanna, kami beriman. Dan mereka yastami'una al-Qur'ana ajaba, mereka takjub mendengar Al-Quran itu takjub Pak. Kagum luar biasa. Kenapa? Karena paham. Kenapa manusia nggak takjub? Ya karena nggak paham. Makanya paham itu penting biar kita semakin cinta dengan Al-Quran, semakin takjub dengan keindahan dan kedalaman makna yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya saya sering menyampaikan jangan mencukupkan diri dengan belajar terjemahan, tapi tambah dengan pemahaman tafsir. Semakin kita membaca tafsir Al-Quran, semakin terasa kedalaman makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau hanya ngandelin terjemahan, seakan-akan Quran itu dangkal Pak, cuman begitu aja. Tapi mengkaji tafsir, wah itu luar biasa. Itu jin luar biasa takjubnya. Nah kita manusia, makanya Pak, orang pertama yang diajak bicara oleh Al-Quran itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Siapa? Yaitu kafir Quraisy kota Makkah. Mereka lah yang diajak bicara, mereka lah pertama kali orang yang mendengar bunyi Al-Quran. Yang paham langsung takjub, langsung terpesona masuk Islam. Yang nggak paham, keras hatinya, ya tetap nyangkal Pak. Sebagaimana Umar bin Khattab itu takluk tunduk dengan bacaan surah Toha.
Nah, masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, boleh nggak Al-Quran dibaca di depan orang kafir? Boleh, Pak. Memang pertama kali orang yang menjadi mukhatab, orang yang diajak bicara itu ya orang kafir Quraisy. Baru mereka pada masuk Islam gitu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah sungkan membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, baca Quran. Ini lomba Agustusan saya cari-cari info, nggak ada lomba baca Quran, nggak ada, Pak. Yang ada apa? Orang karung di mana-mana. Bagaimana bisa cerdas bangsa ini? Lombanya cuma balap karung. Saya tetap cari, ada nggak lomba qiraatul Quran atau tilawah? Nggak ada. Baca karung, apa lagi kelereng gitu ya. Lalu saya coba ditingkatkan hafalan surah begitu, Pak, untuk mencerdaskan anak bangsa itu. Nah, ayat 1 sampai terakhir saya baca itu ayat berapa itu? Fazaduhum raqa. Ini saya mendapatkan ijazah, nanti bisa diamalkan. Ini ayat salah satunya justru mengusir jin, menundukkan jin, mengalahkan jin. Jadi kalau ada orang kesurupan, Bapak pengen nolong, bacakan surah jin ayat 1 sampai ayat 6 ini. Itu insya Allah jinnya keluar, bahkan dia kalau kafir, dia masuk Islam. Jinnya bisa masuk Islam kalau kafir. Kalau dia jin muslim, dia akan tunduk, nggak berani berkutik dengan keagungan Al-Quran. Jadi bukan kok ngundang jin, bukan. Justru ini ngusir jin. Baca ayat 1 sampai ayat 6. Itu salah satu fadilahnya. Dihafalin, Pak, kalau pengen nolongin orang, itu caranya. Ya, masuk. Baik, kita lanjut. Ayat berikutnya apa? Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahadan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Betul. Terus apa tadi? Wa anna kunna la nadri asharrun urida biman fil ardi ma la nadri asharrun urida biman fil ardi wa man amaroda bihim ya wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan wa anna minna as-salihun wa minna kunna dhalik kunna Nah di sini Pak, Al-Quran itu ya, jin itu ya ada yang solih, ada yang tidak solih. Nah di sini minna solihun wa minna kunna dzalik. Jadi ada yang solih, ada yang tidak solih. Tapi sesolih-solihnya jin, sebaik-baiknya jin, jangan pernah berkawan dengan jin, apalagi sampai kawin nikah dengan jin, Pak, jangan. Ada orang nikah dengan jin, ya ada, banyak, apalagi dukun-dukun itu rata-rata punya istri dari jin. Jangan. Walaupun cantik ya, jin itu punya kemampuan merubah wujud. Kalau lagi tampil cantik, cantiknya luar biasa, Pak.
itu. Tapi janganlah kalau mau nyari khodam pembantu, jangan khodam jin. Mau cari khodam malaikat, itu lebih aman, tidak ada efek sampingnya. Kalau khodam jin itu satu saat dia akan minta balas budi. Ini bahayanya Pak, balas budi ini yang bahaya. Biasanya orang kalau miara jin matinya susah, makanya jangan, apapun jangan. Dan jangan pernah minta tolong dengan jin, jangan pernah minta tolong sama orang yang miara jin, pokoknya jangan. Nah itu bahaya itu, dia akan minta balas budi, entah kapan dia akan datang untuk minta balas budi. Baik, jangan. Baik, kita lanjut ayat berikutnya apa itu? Wa anna dhunna allan nu'jiyahu ya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraman wa anna lamma sami'na al-Qur'ana wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wa la rahaqa wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun faman aslama fa'ulaika taharraw rashadan wa amma al-qasituna fakanu jahannama hataban wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukuhu 'adaban su'ada wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Jamaah dirahmati Allah, ketika Al-Quran sudah diturunkan dan baginda Nabi Muhammad SAW saat membaca Al-Quran itu jin Pak pada datang ngerumunin pengen dengerin bacaan Al-Quran, saking indahnya Al-Quran. Itu jin berbondong-bondong manggil-manggil temennya, manggil-manggil saudaranya untuk diajak bareng-bareng dengerin bacaan Al-Quran. Itu jin. Lah manusia ya makanya kalau ada baca Al-Quran Pak dengerin gitu loh Pak, jangan ngobrol, dengerin. Sebagaimana ditegaskan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dengerin. Nah, biar kita dapat barokahnya Al-Quran. Walaupun nggak paham tetap dapat barokahnya, apalagi paham. Makanya jangan kalah dengan jin itu apa. Derajat manusia harus lebih tinggi, karena memang kita ditakdirkan lebih tinggi daripada jin. Nah kayak begini nih, kayak kita lagi didik begini, jin itu yang banyak yang ikut ngaji Pak. Jin yang ikut tasmi'an itu yang banyak. Apa kelihatan? Jin itu Pak, kegaiban jin itu bersifat nisbi, bukan hakiki. Artinya ada orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang bisa melihat jin. Itu biasa Pak. Yang nggak bisa dilihat itu hal-hal yang bersifat gaibnya hakiki, seperti neraka. Nggak bakal bisa lihat Pak. Surga, yang nggak bakal bisa lihat. Kalau pengen lihat ya nanti di akhirat gitu Pak. Tapi kalau jin itu kegaibannya bersifat nisbi.
pada waktu tertentu, pada orang-orang tertentu dia punya kemampuan untuk melihat, bahkan berinteraksi dengan jin. Tapi jangan diartikan kayak orang sono, orang yang bisa ketemu jin berarti dukun. Oh, kok begitu? Padahal lihat jin itu gampang loh Pak. Bapak mau lihat jin nggak? Gampang, kiri kanan depan belakang saya jin semua. Ada satu mesin jin. Gampang Pak lihat jin itu Pak. Saya pernah dikasih ijazah, itu amalnya sholawat. Lihat jin itu gampang, nggak butuh orang alim, orang ulama, nggak gampang itu. Jadi kalau ada orang ngomong orang yang bisa lihat jin berarti dukun, sembarangan. Gampang lihat jin. Kecuali kalau orang ngaku melihat malaikat, ya itu sesat. Ngaku melihat surga, itu sesat tuh. Karena nggak bakal bisa dilihat itu nanti di akhirat itu. Nah, kita lanjut. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Betul ya? Terus apa? Qul in adri ya. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ulang. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Gitu. Terus inna man irtada min rasulin fayasluku min fa'innahu illa man irtada min rasulin fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya kita masuk surah Al-Muzammil. Tasdidnya apa ya? Orang suka nyebut Muzammil, bukan Muzammil. Muzammil, tasdidnya ada dua.
bukan surah Muzammil, Muzammil, ada tasdid dua. Ini sering terjadi kesalahan. Ini terkait bagaimana Rasulullah awal-awal akan diangkat menjadi seorang Rasul. Rasulullah itu merasakan tanda-tanda yang luar biasa, kedinginan yang luar biasa, takut yang luar biasa. Itu yang dialami Rasulullah. Ada sebuah gejala psikologis yang luar biasa. Ketakutan sampai minta diselimuti oleh istrinya, diselimuti. Sehingga Al-Muzammil itu artinya orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangun, disuruh Allah untuk bangun beribadah di malam hari. Terserah mau separuh, setengah malam boleh, separuh malam boleh, atau kurang dari separuh malam boleh, atau ditambahin lebih dari separuh juga boleh. Yang pasti bangunlah di tengah malam untuk tahajud. Itu Rasulullah. Makanya tahajud itu sunnah muakkadah bagi umat Muhammad, tapi wajib bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak pernah ninggalin tahajud, Pak. Tapi bagi umatnya hanya sunnah muakkadah. Usahakan bangun. Walaupun semalam cuma 2 rakaat untuk tahajud, nggak apa-apa, bangun. Daripada kalau semalam langsung 8 rakaat, habis itu libur 6 bulan, malah nggak bagus, Pak. Mending setiap malam bangun walaupun cuma 2 rakaat. Barokahnya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Allah akan memberikan kepada kita qawlan tsaqila. Omongan kita itu menjadi berbobot sehingga Rasulullah ketika berdakwah, maka omongan Rasulullah menjadi berbobot, menjadi indah didengarkan oleh orang-orang yang mendengar dakwahnya. Makanya seringkali orang tua ngeluh, Ustaz, saya bilangin anak susah, ya tahajudlah. Kalau orang tuanya tahajud, ngomongin anak cukup sekali, Pak. Itu udah masuk ke dalam hati anak. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah tahajud, ngomong berkali-kali nggak didengerin sama anak. Makanya tahajud itu salah satunya omongan kita menjadi qaulan tsaqila, omongan yang berbobot, omongan yang gampang masuk ke dalam hati orang yang diajak ngomong. Itu barokahnya tahajud. Lanjut ayat berikutnya apa? Innalaka. Ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Terus inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kasiban mahila. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana luar biasa Rasulullah mendapatkan tantangan di dalam mendakwahkan Islam. Yang dicaci maki, yang dilempar kotoran, yang dilempar batu, segala macam lah. Sehingga Rasulullah perlu dikuatkan. Cara Allah menguatkan Rasulullah, disuruh bangun malam. Orang yang biasa bangun malam kuat lahir batinnya, kuat fisiknya, kuat ruhaniyahnya. Tapi orang yang nggak biasa bangun malam itu gampang oleng, Pak. Orangnya itu gampang oleng. Kenapa? Kekuatan ruhaniyahnya nggak ada, kekuatan batinnya sangat kurang.
Maka bangun malam itu cara paling efektif untuk menguatkan ruhaniyah kita, menguatkan batiniah kita. Apapun ujiannya pasti kuat dengan izin pertolongan Allah. Bangun malam, biasakan bangun malam. Bapak terakhir tahajud kapan? Semalam. Jadi seminggu sekali tahajud. Bangunlah tiap malam. Jangan kok kencing doa kan, jangan. Bangun. Walaupun 2 rakaat bangun. Nggak usah pakai jam alarm, Mbak Basah, itu kuno Pak. Kalau pakai jam, pakai alarm, itu malah nanti nggak jadi tahajud Pak. Bangun. Ngapain? Matiin handphone, habis itu tidur lagi. Kenapa? Karena Bapak bersandarnya ke handphone, Bapak bersandarnya ke alarm. Kalau pengen tahajud, bersandarnya ya ke Allah, minta, ya Allah saya pengen bisa bangun jam sekian, ya Allah. Begitu, jangan kok saya pengen bangun jam sekian tentang alarm. Bapak bersandarnya, tawakalnya ke alarm. Bangun doang, tahajud mau enggak. Nah, maka bertawakal sadarnya ke Allah. Nggak usah pakai alarm, Allah bangunkan sesuai dengan niat kita atau keinginan kita. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. Bapak kalau mau wasol, Shibanis sama'u munfatirun bi shiba. Kalau mau wasol shiba, tapi kalau mau wasol shibanis sama'u munfatirun bi. Banyak dibaca pendek kalau mau diwakafkan. Itu caranya. Kana wa'duhu maf'ula. Terus Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. Kita baca bareng lanjutannya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur
Rahim. Sebuah closing statement yang indah. Tahajudlah. Mau selesai lain boleh, 2/3 malam boleh, setengah, separuh malam boleh, sepertiga malam boleh, lebih sedikit dari itu juga boleh. Pokoknya tahajudlah. Dengan begitu, itu cara yang paling mudah untuk terkabulnya semua hajat-hajat kita, dan cara yang paling mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Asal masih mau tahajud, insya Allah dosa-dosa kita bersih, Pak. Yang kedua, Allah akan menempatkan di tempat yang mulia. Maka di ayat yang lain, Pak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud, maka kau akan ditempatkan Allah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tahajud. Ini para santri yang lagi ngafal Quran, bangun tahajud. Allah kasih mudah menghafal Quran. Menghafal Quran di tengah malam sama menghafal Quran di tengah hari beda kualitasnya. Menghafal Quran di tengah malam itu tertancap di hati lebih kuat, nggak gampang hilang daripada menghafal di tengah hari. Jadi bapak-bapak yang pengen ngafalin, bangun malam ngafalin, walaupun cuma dapat selembar 2 lembar, itu kuat, Pak. Kenapa, Pak? Banyakan. Ya udah, kuat memang. Saya rasain betul, Pak. Saya mondok waktu hafal Quran itu 6 bulan terakhir saya nggak tidur malam, tidurnya saya rubah. Itu saya rasakan betul. Hafalan yang saya bikin di tengah malam sama tengah hari beda, Pak. Kalau yang di tengah hari itu paling bertahan 3 hari. Artinya bertahan 3 hari, seandainya kita nggak murojaah, 3 hari bertahan masih hafal. Tapi kalau di tengah malam kita bikinnya 2 minggu nggak hilang-hilang, Pak. Walaupun nggak di murojaah, 2 minggu itu masih nempel. Apalagi kalau orang ngafalnya sambil lalu ngasal, ya cepet hilang. Ngafal di sini nih, keluar pintu hilang. Itu makanya tahajud yang gampang nggak hilang-hilang. Ya itu. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.